Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Ngobrol Al6. Perkenalkan, nama aku adalah Syafia dan di sini aku bakal jadi host untuk episode Ngobrol Al6 kali ini. Hari ini aku ditemenin oleh alumni SMP IA 6JP yang berprestasi banget nih. Dan juga sekarang sudah menjadi atlet nasional di cabang olahraga basket. Pada tahu gak ini siapa nih? Yap, betul, Kak Hasya. Halo semuanya, halo Syafia. Di sini aku dan Kak Hasya bakal ngobrolin tentang perjuangan dia dari awal mula sampai bisa banyak prestasi seperti ini. Dan juga aku juga bakal tanya tentang pengalaman OSIS saat dia masih di SMP IA 6JP. Nah, kan kakak juga dulu OSIS ya? Iya. Nah, kakak kenapa nih mau jadi jadi pengurus OSIS gitu? Oke, jadi awalnya itu aku pengen masuk OSIS karena kan seperti yang kita tahu kalau misalkan kita masuk OSIS itu pasti banyak pengalaman, terus kayak pasti kan ada studi banding, jadi makin banyak juga relasinya. Terus buat nambahin pengalaman organisasi, karena itu nanti bakal penting banget. Oke. Dan kakak itu ada di bidang olahraga. Iya, betul. Ya. Nah, terus itu alasannya kenapa kakak pengen jadi pengurus OSIS di bidang olahraga? Ya jadi kan kalau dari dulu itu aku emang udah passionnya di olahraga ya. Jadi lebih enak aja kalau misalkan masuk ke bidang yang udah kita kuasain gitu dan sesuai hobiku juga. Okay. Kalau boleh tahu nih, boleh sebutin proker-prokernya nggak yang pernah dikerjakan? Oke, kalau yang dari bidang olahraganya sendiri, bukan keseluruhan ya? Iya. Kalau misalkan bidang olahraga waktu itu prokernya ada salah satu kayak cup gitu. Itu juga sebenarnya masuk ke proker bidang olahraga. Terus ada juga kelas meeting, itu sebenarnya juga kolaborasi antara sekolah sama OSIS di bidang olahraga ini. Kalau yang aku ingat sih itu aja. Oke. Dan setahu aku, kakak juga dulu pernah jadi bendahara OSIS ya? Iya. Nah, itu aku pengen tahu bendahara OSIS tuh ngapain aja? Oke, jadi waktu itu sebenarnya aku jadi bendahara untuk pas offline sebelum pandemi itu hanya bentar aja ya, kayak cuma mungkin 3-4 bulan. Tapi pas online mungkin OSIS itu agak berhenti karena harus menyesuaikan keadaan juga kan. Nah pas offline itu aku masih kayak cuma nyatet pengeluaran pemasukan di buku kas bareng partner aku juga. Namanya Rangga. Halo Rangga. Nah di situ tuh kita bagi-bagi tugas gitu. Ada yang narik-narikin uang kas, ada juga yang buat ngedata pengeluaran sama pemasukannya. Terus sama kalau misalkan lagi ada acara juga aku juga ikut bantu yang di bidang bendaharanya. Karena kan kalau misalkan di acara misalkan Al6 Fest itu kan bendaharanya kan beda lagi kan, bukan kita. Gitu sih. Oke. Nah, kakak juga dulu masuk kelas Tafis. Iya, nah, betul. iya. Pasti banyak hafalan ya kan? Nah, terus kakak udah ikut OSIS, udah latihan basket juga ya? Iya. Terus udah banyak hafalan, terus juga ada akademik yang harus difokuskan kan? Iya. Nah, itu tuh gimana kakak kayak bagi waktunya bisa sampai berprestasi gini loh? Sebenarnya awalnya pasti berat ya, soalnya itu kalau misalkan dipikir-pikir lagi kegiatan itu banyak banget, apalagi kalau misalkan dalam satu hari itu jadwalnya ternyata bentrok. Itu aku harus milih kan pasti. Iya. Nah pertama tuh waktu itu sih aku buat prioritas dulu, ini yang mau diprioritasin tuh apa dulu pertama. Nah waktu itu aku buat yang pasti prioritasnya sekolah. Iya. Yang kedua kan tahfiz masuk ke sekolah kan, jadi kalau misalkan ada acara camp tahfiz, terus misalkan aku ada jadwal tanding ternyata di hari itu, aku biasanya nyempetin dulu ikut acara itu, baru aku nanti nyusul buat tanding. Biasanya kayak gitu sih. Apa nggak capek gitu? Sebenarnya awalnya capek, tapi aku udah mulai terbiasa sekarang, soalnya udah sering juga jadwal-jadwal bentrok kayak gitu. Nah, oke. Aku pengen tanya tentang basket nih. Oke. Kan tuh awal mula kakak tarik sama basket tuh kapan? Jadi dulu awalnya itu karena sebenarnya ngelihat sepupu-sepupu, kakak-kakak sepupu aku sering main basket. Karena kan cowok-cowok juga kakak-kakak sepupunya. Abis itu mulai dari situ aku ikut eskul basket di SDJP juga. Abis itu baru tuh ikut eskul, ikut Al Azhar Cup dan ditawarin untuk masuk salah satu klub di Jakarta. Iya.
Habis itu aku mulai latihan, baru deh mulai tertarik, mulai ikut lomba dan sampai sekarang. Aku pengen tanya, bisa kasih tahu gak prestasi-prestasi yang pernah Kak capai di olahraga basket gitu? Oke, kalau di olahraga basket yang pernah aku capai sih menjadi juara 1 kejuaraan nasional antar provinsi. Jadi DKI Jakarta lawan Jawa Timur gitu-gitu. Oh, bagus ya pasti. Bangga orang tuanya. Nah, di SMP ini kakak ada gak pengalaman yang gak pernah dilupain gitu, yang paling baik? Sebenarnya banyak, tapi kalau misalkan yang masih diingat sampai sekarang itu pas Alsik Fest. Aku lupa itu namanya waktu itu udah Alsik Fest apa masih JPCOM, tapi kalau nggak salah pas aku kelas 8 jadi namanya udah Alsik Fest. Itu kita satu sekolah habis aku tanding basket, kita ngerayain ulang tahunnya Pak Hazik sama Pak Ali di lapangan. Wah. Jadi itu bener-bener semua murid yang masih di sekolah yang habis dukung tim basket JP ngerayain ultahnya Pak Hazik sama Pak Ali sambil nyanyi-nyanyi bareng. Oh, berarti beruntung banget ya Pak Hazik sama Pak Ali. Keren. Nah, kan kakak juga masuk SMA Negeri 8 ya? Iya. Nah, itu tuh kok bisa gitu loh masuk SMA Negeri 8 gitu? Sebenarnya dari awal aku kelas 7 emang pengen nyoba negeri karena dari TK aku udah swasta kan di Al-Azhar JP terus. Jadi pengen nyoba negeri tadinya. Terus abis itu karena pengen nyoba negeri dan masuknya pakai nilai rapot, dari kelas 7 aku udah ngejar nilai gitu sih. Jadi selalu ada target misalkan di atas 90 kayak gitu. Selain option-option kayak sekolah SMA negeri gitu, ada gak kayak selain SMA Negeri 8 kayak? Oh ada. Tadinya tuh aku mau masuk Man Insan Cendekia kalau nggak salah namanya, yang di Serpong. Tadi pengen masuk situ, tapi ternyata boarding, jadi aku sama orang tua aku mempertimbangkan lagi dan kurang cocok kayaknya kalau misalnya boarding. Soalnya kan aku masih ada basket juga kan. Terus habis itu akhirnya aku nyoba buat ke Al-Azhar Pusat, Al-Azhar 1. Nah itu waktu itu udah masuk dan udah pembayarannya udah lunas. Tapi aku dapet, jadi Al-Azhar dulu kan yang daftar dan tes. Nah habis itu ternyata aku dapet SMA Negeri 8 Jakarta. Akhirnya setelah dipertimbangkan sama orang tua aku, akhirnya aku memilih SMA Negeri 8 Jakarta. Di SMA kakak juga jadi pengurus OSIS gak? SMA aku pengurus OSISnya baru kelas 11. Nah, boleh gak sih tips biar jadi kakak gitu loh, jadi kayak masuk SMA negeri yang bagus-bagus gitu? Kalau tips dari aku, kalian harus giat belajar dari kelas 7 karena itu nilai rapot dari semester 1. Dan kalau bisa harus nyari tahu SMA yang mana yang cocok sama kamu, karena bisa aja SMA Negeri 8 itu cocok sama aku tapi nggak cocok sama kamu kayak gitu loh. Jadi banyak-banyak nyari tahu dan punya target aja sih kalau kata aku gitu. Nah, wow ini nih udah bagus ya ininya. Nah, jadi ini udah mau sampai akhir episode ngobrol Al6 kali ini. Nah, kakak tuh punya pesan-pesan buat di kelas kakak gitu gak? Semangat terus pokoknya yang di JP, survive terus. Ngertiin juga guru-guru di JP karena guru-guru di JP sangat mengerti kita. Wah, keren banget. Semangat terus pokoknya, pesan dari aku punya target dan ingat tujuan kalian itu apa. Gitu aja sih. Makasih ya kak, pesannya juga udah makasih banget udah hadir di episode ngobrol asik kali ini. Nah, kita bakal penutupan nih. Makasih ya teman-teman udah dengerin di ngobrol Al6. Oh iya, aku punya pesan satu lagi. Apa? Kalian jangan lupa ya masuk SMP Islam Al-Azhar 6 Jaka Permai. Coba ya. Bentar lagi pendaftarannya udah dibuka ya Bu? Okay. Udah. Makasih ya teman-teman. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.